Selama ini Asti Ananta jarang sekali tampil berdua dengan seorang lelaki. Tidak heran jika akhirnya banyak pertanyaan tentang siapa sebenarnya kekasih presenter dan pemain sinetron ini. Gosip yang terakhir santer berhembus, Asti mempunyai kedekatan khusus dengan Yofi Widianto. Namun, gosip itu ditepisnya. Pertanyaan seputar siapakah pacar Asti sedikit terjawab dengan sebuah kabar yang kami tahu dari sumber yang bisa dipercaya. Kalau Asti sudah sekitar 1 tahun menjalin hubungan asmara dengan. Jadi suka gitu, bocor jadinya dan dia memang juga orangnya cepet kepancing juga sih. Tampil kompak di variety show Oke Banget yang disiarkan RCTI, Elma Rensi sepertinya ingin memaparkan pada publik bahwa mereka tetap akur kendati masalah datang silih berganti yang terus menguji ikatan persaudaraan mereka. Tapi kadang-kadang dalam hati aku kepengen sih barengan syuting sama dia, biarin ada banyol-banyolan lucu-lucuan gitu. Kebenaran syuting bareng ini baru ini ya, baru ini nih Makanya ikut-ikutku nggak ketemu di Kelapa Gading, ketemu paling janjian ketemu gitu. makan apa jalan gitu. Ya semenjak Elma sibuk aku sibuk, paling SMS-an aja. Pertalian darah yang kental akan sangat disayangkan jika harus terputus hanya gara-gara emosi sesaat. Karenanya, Elma berusaha mengambil hikmah dari kejadian lalu untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan Rensi. Untuk kesananya kan yang pernah terjadi dahulu adalah kan sebuah pelajaran yang bisa kita ambil hikmahnya. Nanti suatu saat kita nggak pernah tahu apa yang terjadi ke depan, insya Allah kita berharap sih selalu bisa damai. Pemirsa, sebelum Anda pergi keluar rumah, mungkin Anda mau jalan-jalan ke mall atau hanya putar-putar Jakarta sambil cari jajanan yang belum pernah dicicipi? Baiknya Anda simak dahulu berita terhangat dari para artis yang berikut ini. Siapa tahu kisah para artis ini dapat memberi inspirasi bagi Anda dalam berkehidupan. Langsung saja kita simak layar Gospot yang berikut ini. Meski sempat bungkam, akhirnya kemarin Nia Paramita buka mulut menanggapi kabar miring di balik keretakan rumah tangganya. Santer beredar kabar bahwa Nia diduga terlibat skandal dengan petinggi sebuah partai politik hingga buntutnya Nia hamil. Bahkan disebut-sebut pada 16 Maret lalu, Nia melakukan kuret di sebuah rumah sakit ternama di Jakarta. Di jumpa persnya ini, Nia didampingi kuasa hukumnya mengungkapkan pengakuannya. Bahwa semua pemberitaan yang muncul di media massa baik cetak maupun elektronik yang mengaitkan nama saya dengan Bapak Subrus Nobagir dan Bapak Andi semua merupakan fitnah yang sangat keji. Yang kedua, terhadap kehamilan saya dan segala hal yang menyertainya adalah urusan pribadi saya dan itu adalah ruang lingkup wilayah rumah tangga saya. Dan yang ketiga, bahwa adanya tindakan medis atas kehamilan saya didasarkan penuh pada alasan-alasan adanya flek atau gejala keguguran yang menyebabkan janin yang memang tidak dapat dipertahankan lagi, beserta alasan medis di mana saya telah hamil 4 kali dan semuanya melahirkan secara sesar. Selanjutnya, selama ini saya ingin mengatakan bahwa saya sering bersilaturahmi dengan baik dengan Bapak Putri Nabahir berkaitan dengan kegiatan saya sebagai kader PAN dengan Bapak Andi Harun dalam konsultasi keagamaan. Untuk itu, pada kesempatan ini saya dengan kerendahan hati memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Sutisno Bahir dan keluarga besar, serta Bapak Andi Harun dan keluarga besar. Saya sebagai kader PAN, saya ingin menyampaikan maaf kepada keluarga besar Partai Amanat Nasional yang telah terpengaruh akibat pemberitaan. Saat berbicara Nia tampak terbata-bata. Sepertinya Nia tak kuasa lagi menahan beban batin akan nasib rumah tangganya yang nyaris diambang perceraian. Meski Gusti Randa sudah mengajukan permohonan talak, Nia bertekad mempertahankan pernikahan yang mereka bangun selama 9 tahun. Mengenai permohonan talak yang tadi diajukan suami saya ke Pengadilan Agama, sekarang saya hanya dapat menjalannya dan mohon ketahui bahwa saya demi anak saya akan mempertahankan rumah tangga saya walau bagaimanapun itu. Dan terima kasih. Tak tahan dengan serbuan pertanyaan wartawan, Nia bergegas pergi. Ia tak ingin masalah rumah tangganya dikorek lebih jauh. Malamnya, awak Gospot menemui Gusti di kediamannya. Mengenai permohonan talak, sebetulnya jalan itu merupakan pilihan Nia sendiri. Yang meminta opsi untuk bercerai Nia, bukan saya. Saya sudah kasih waktu sampai hari Minggu jam 8:02 malam.
ada beberapa opsi yang saya berikan, istri saya malah memilih opsi untuk bercerai. Ya saya sangat menyayangkan istri saya tidak mau menjawab pertanyaan kasih. Saya menyayangkan. Jadi komentar saya. Perihal keterlibatan pria idaman lain sebagai biang keladi kemelut rumah tangganya, Gusti enggan berkomentar. Ia hanya ingin menuntaskan permasalahan rumah tangganya di pengadilan agama. Awak Gospot berusaha menanyakan apa penyebab prahara rumah tangga mereka kepada kakak kandung Gusti, Riz Soeharto. Karena sebelum melayangkan talak, Gusti sempat berunding dengan keluarganya. Ya, kami tanyakan ke dia, nanti kakak-kakak akan tahu. Luka hati saya ini, kalau saya ceritakan sekarang kakak-kakak kaget. Nanti aja, dia bilang gitu. Karena dia yang paling kecil ya. Saya bilang, kami semua ya kakak-kakaknya yang berlima ini mengatakan kembali. Ya, sedangkan ke Tuhan aja kita masih bisa bertobat. Kenapa manusia antar manusia tidak bisa? Walaupun hancur, saya tahu ibu mertua saya shock. Ibu mertua saya pasti kaget. Kita sama-sama punya misi. Saya memikirkan anak, beliau memikirkan cucu. Shock ya. Jadi lalu bagaimana sikapnya dia, tentu saya tidak bisa mewakili kalau bagaimana hatinya. Tapi kita sama-sama care adalah bagaimana anak-anak. Bagaimanapun juga keempat anak mereka ini akan menjadi korban jika nanti Gusti dan Nia jadi bercerai. Meski mereka masih kanak-kanak, mereka punya hati dan perasaan manakala menyaksikan kedua orang tua mereka saling tidak akur. Ditambah kabar tak sedap yang terus menghujani rumah tangga Gusti dan Nia. Sudah barang tentu dalam hati kecil anak-anak ini berteriak, mengapa ayah dan ibu tega meninggalkan kami? Meninggalkan rumah? Nggak ada. Ini bini gua ada di dalamnya. Ada. Malah saya yang meninggalkan rumah. Malah saya yang akan meninggalkan rumah. Saya pikir biar saya mengalah ya. Karena demi anak-anak kan saya mengalah, saya keluar dulu. Ya ini juga berat ya. Walaupun anak saya masih kecil ya, tapi kan yang gede itu udah bisa mengerti ya. Tapi sampai saat ini mereka belum lah, makanya saya tidak mau ini. Saya belajarlah dari perkara-perkara yang masuk infotainment gitu ya. Jadi bagi saya anak tuh jangan sampai itu. Pemirsa, tidak banyak yang tahu siapa sebenarnya pacar pemain sinetron dan presenter Asti Ananta. Kalau dulu Asti pernah digosipkan berpacaran dengan Yovie Widianto, kini Asti dikabarkan tengah dekat dengan seorang duda yang berprofesi sebagai pengusaha apartemen. Pemirsa, kita tanyakan langsung pada Asti Ananta. Selama ini Asti Ananta jarang sekali tampil berdua dengan seorang lelaki. Tidak heran jika akhirnya banyak pertanyaan tentang siapa sebenarnya kekasih presenter dan pemain sinetron ini. Gosip yang terakhir santer berhembus, Asti mempunyai kedekatan khusus dengan Yovie Widianto. Namun gosip itu ditepisnya. Pertanyaan seputar siapakah pacar Asti sedikit terjawab dengan sebuah kabar yang kami tahu dari sumber yang bisa dipercaya. Kalau Asti sudah sekitar 1 tahun menjalin hubungan asmara dengan Yulian Syahputra, pengusaha apartemen. Sejauh ini memang ya kita bisa bilang profesional, memang hubungannya sejauh ini kerja aja. Selama ini kan handle sendiri segala sesuatu, dan setelah saya kenal dia, setidak-tidaknya saya punya teman untuk sharing ya dalam proyek, ya kan. Ya discuss lah ya masalah editing lah gitu. Nah, akhirnya saya banyak dibantu. Asti dan Yuliansyah memang sedang bekerja sama dalam pembangunan sebuah gedung. Dan kebetulan Asti adalah ikon dari gedung tersebut. Seringnya frekuensi mereka bertemu, gosipnya menumbuhkan benih-benih asmara pada hati keduanya. Oh dari garis bawahi, ikon dan pekerjaan gegeh sumegeh. Kalau pribadi dibilang kenal banget nggak bisa bilang kenal banget ya, karena kalau misalnya ketemu pun kayak tadi ya saran saya mungkin tiap lantai ada musola. Memang sebatas ya kerjaan aja mentoknya untuk karena kan ya mau bilang gimana ini kan hasil kerja saya. Saya lagi henggang habis kerja kan saya bisa ada teman, yuk nonton nonton Asti. Hantu maksudnya. Wah, kalau sudah menyapa dengan panggilan sayang, artinya kalian memang berpacaran kan? Ya kalau sejauh ini pokoknya profesional pekerjaan.
Kalau misalnya ada doa-doa yang lain mungkin itu nanti kali ya. Sementara ini kerjaan dulu. Ketika diwawancarai terpisah, Yuliansyah membenarkan bahwa ia dan Asti memang berpacaran dan sedang menjajaki pribadi masing-masing. Jadi doain aja semoga semuanya jadi jalan dengan baik dan lancar. Ya semuanya. Ya.